Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Hari ini saya akan membahas tentang materi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Apa itu undang-undang? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Siapakah yang membuat undang-undang? Yang membuat undang-undang adalah DPR, yang merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Apa itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu? Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu memiliki kedudukan yang sederajat. Siapakah yang mengusulkan suatu rancangan undang-undang? Yang bisa mengusulkan rancangan undang-undang adalah 1. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sekali lagi, yang bisa mengusulkan rancangan undang-undang adalah DPR, Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Lalu, Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Jika rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR itu maksudnya misalnya tentang materi masalah pendidikan, maka Presiden menugaskan menteri yang terkait dengan pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan. Itu contohnya. Kemudian, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Jadi, apabila rancangan yang diajukan oleh DPR kemudian dibahas bersama-sama DPR dengan Presiden, dan disetujui bersama-sama oleh Presiden dan DPR, maka undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembentukan undang-undang. Alurnya seperti ini. DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1. Anggota berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, yaitu pasal 21-nya. Demikian juga Presiden. Presiden adalah lembaga yang berhak juga mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1. Dua-duanya bisa mengajukan, mempunyai hak yang sama. Kemudian DPR yang mengajukan rancangan atau Presiden yang mengusulkan rancangan membahas di dalam sidang bersama-sama. DPR dan Presiden bersama-sama membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama. Baik itu rancangan yang diajukan oleh DPR maupun rancangan yang diajukan oleh Presiden. Jika di dalam proses persidangan itu rancangan mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 4. Oleh siapa? Oleh Presiden. Jika dalam hal ini rancangan undang-undang disahkan dalam waktu 30 hari, tidak disahkan dalam jangka waktu 30 hari tidak disahkan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Di dalam hal ini maksudnya
Jika dalam waktu 30 hari itu tidak segera disahkan, maka otomatis rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Tetapi apabila tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan yang dibahas tersebut tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan masa itu. Demikian proses pembentukan undang-undang, baik itu diajukan oleh DPR maupun oleh Presiden. Demikian alurnya seperti ini. Lalu, proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Lalu, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Yang bagian C-nya, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama Presiden, bersama DPR. Sekali lagi, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Sekarang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Apa itu Perpu? Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu dikeluarkan jika dalam keadaan darurat saja. Pada waktu itu Presiden perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka dikeluarkanlah Perpu. Perpu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tetapi tentu Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Ini pentingnya persetujuan DPR. Tetapi apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Diulangi, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Apabila Perpu tidak mendapatkan persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Tetapi apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang. Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sedangkan contoh undang-undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada masa pandemi sekarang tentu ditambah ada aturan yang ditetapkan bagaimana ketika mengendari sepeda motor harus dilengkapi dengan masker. Tidak ketinggalan selain seluruhnya tentu diantaranya pengguna motor, masker dan sarung tangan tidak boleh ketinggalan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini mengatur bagaimana berlangsungnya pendidikan nasional di negara kita, Republik Indonesia tercinta.
dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Berikutnya contohnya diantaranya Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagaimana ini tentang peraturan ini, tentang undang-undang ini, kita akan bahas dalam video saya berikutnya. Khusus akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.